Jadi tidak mudah langsung buru-buru redom itu tidak semudah itu toh Mas. Kalau gagal itu yang bahaya, bisa hiperinflasi. Harus perlu pertimbangan-pertimbangan toh Mas. Shalom sahabat khotbah populer. Ada yang baru nih, redenominasi. Nah, kira-kira apa manfaat bagi ekonomi Indonesia dan kapan ini tepat untuk diterapkan? Mari kita dengarkan prediksi hambanya Evangelis Dautoni. Semoga memberkati. Sekarang ini kan baru heboh tentang redominasi rupiah. Ya, Ada yang tanya sama saya, kapan akan terjadi redominasi? Menurut analisa saya, tidak bisa tahun ini, Thomas. iya Pak Daud. Kenapa tidak bisa tahun ini? Pertama, tahun namanya tahun politik, tahun depan ada pilihan presiden. Saya tahun ini juga capres-cawapres penetapan, Thomas. Siapa capresnya, cawapresnya. Dan itu tahun depan baru siapa yang terpilih kan gitu, Thomas. Betul Pak Daud. Nah, pertama itu. Nah, kedua, untuk redominasi itu perlu waktu, tidak bisa tergesa-gesa, Thomas. Betul Pak Daud. Itu ada namanya tahap demi tahap, yaitu apa? Keputusan dari DPR MPR, Thomas. Iya Pak Daud. Dan keputusan presiden juga, Thomas. Iya Pak Daud. Dan itu biayanya besar sekali, Thomas. Karena Betul. kan ganti uang yang beredar, Thomas. Betul. Dan redominasi itu kan perlu tahap lagi, sosialisasi, penyesuaian gitu, Thomas. Betul Pak Daud. Tapi yang jelas 5 tahun akan inflasi. Puncaknya 5 tahun akan 2026. inflasi Pak Daud ya, Indonesia ya. Iya. Ya puncaknya 2026. Puncaknya 2026 ya. Jadi redominasi atau tidak redominasi tetap inflasi, Thomas. Tetap inflasi. Mendingan nggak usah lah Pak Daud. Menurut Pak Daud apa efeknya Pak? Kalau terjadi reduksi itu apa untungnya Pak? Untungnya redominasi itu pertama untuk namanya itu masuk ke data itu kan knowledge tidak terlalu banyak. Iya, satu. Untuk mengurangi human error. Iya. Nah, kedua, redominasi itu untuk namanya mengendalikan inflasi. Untuk apa, Thomas? Untuk mengendalikan inflasi, Pak Daud. Dan mempunyai dampak psikologi suatu negara, yaitu rupiah itu perkasa itu, Thomas. Ya, tapi ada kemungkinan nggak Pak Indonesia akan melakukannya, nanti Pak? Nanti dulu. Ini efek redominasi secara positif. Ya. Jadi ketiga, yang namanya itu rupiah itu memiliki nilai jual dan pasar yang investasi yang menjanjikan dan kepercayaan pasar dulu, Thomas. Iya, Pak ya. Nah, jadi itu harus ada namanya itu pertimbangan-pertimbangan, Thomas. Iya, Pak Daud. Nggak bisa dalam posisi langsung mengambil keputusan, itu harus betul dipikirkan, dimatangkan, Thomas. Tapi menurut analisa Pak Daud, Indonesia mampu nggak, Pak? Perkiraan saya itu bila terjadi redominasi itu nanti di 2025 atau 2026. Karena kan untuk redominasi itu supaya dapat positif harus posisi ekonomi betul-betul stabil, Thomas. Kuat. Betul-betul stabil dan kuat, Pak Daud ya. Kalau tidak stabil, tidak kuat, redominasi bisa berbahaya, hiperinflasi. Hiperinflasi, Pak Daud ya. Jadi hati-hati. Kalau feeling saya sih paling aman itu ya 2027.
waktu stabil ekonomi. 2027 ya, terus stabil Pak Daud ya. Tapi Iya, kan kalau betul. tercepat ya 2025. Cepat-cepatnya 2025 ya. Berarti sudah ganti presiden ya Pak Daud ya? Ganti presiden. Iya. Tapi yang jelas presiden untuk tahun berikutnya yang menggantikan itu sebisa mungkin harus militer. Militer dan orang sipil ya Pak Daud. Militer, capres militer, cawapres sipil atau capres sipil, cawapres militer. Itu sudah kombinasi itu, Thomas. Jadi tidak mudah langsung buru-buru redom itu tidak semudah itu, Thomas. Itu ya. Perlu analisa, pertimbangan, perhitungan yang ketat Pak Daud ya. Kalau gagal itu yang bahaya, bisa hiperinflasi. Tapi kalau berhasil itu ada sisi positifnya. Kalau berhasil ya Pak Daud. Itu mengendalikan inflasi, kedua mengurangi human error karena nolnya tidak terlalu banyak. Nah, ketiga, untuk kepercayaan negara asing termasuk kepercayaan dalam negeri. Itu kalau berhasil. Nah, kalau feeling saya sih misalnya redominasi tetap setelah Pilpres ya. Pilpres dulu ya Pak Daud ya. Setelah Pilpres paling cepat 2025. 2025 ya. Wow. Tapi kalau paling aman stabil di 2027. Kalau sekarang itu kenapa dihebohkan redominasi? Ini namanya test water. Test water. Mau lihat bagaimana respon masyarakat Pak Daud ya. Ya, respon untuk sebelum sosialisasi. Baru setelah itu kalau betul-betul akan dilaksanakan baru namanya sosialisasi. Yes. Dan itu kan tahapnya masih ada. Penarikan uang lama juga, toh Thomas. Nah, kalau kondisi seperti itu paling aman pegang apa? Tetap Dolar sama $. Jadi untuk melakukan redominasi ini tidak boleh gegabah dan tidak mudah, Thomas. Ya Pak. Resesi atau tidak resesi untuk rakyat Indonesia, terutama di daerah-daerah yang bukan Jakarta, itu tidak terlalu pusing, Thomas. Tetap santai dan makan nikmat. Betul Pak Daud. Nah, yang berat itu kan hanya kota besar, Jakarta, Thomas. Iya Pak Daud. Jakarta sama Surabaya. Pokoknya resesi ekonomi ini, Thomas, Iya. yang punya dampak besar kepala pusing, yang punya utang bank. Yang punya utang bank dan yang punya banyak keinginan dan yang hidup tidak bersyukur. Nah, kalau seperti Papua, saat itu Sulawesi, setelah itu desa-desa di Pulau Jawa, apalagi Manado, tidak ada pengaruh, Thomas. Iya. Kenapa? Kalau yang di Papua cukup bawa pancing, langsung ke laut, mancing, tidak mikir resesi. Dahsyat ya Pak Daud. Yang di desa-desa, tanah tinggal apa? Tinggal, ada bayam, makan seadanya, udah nikmat. Udah nikmat ya Pak Daud. Nah, jadi yang berat itu hanya di kota-kota besar. Ya, Pak Daud, berarti kita harus persiapkan bahwa tahun ini kan tahun Pilpres nih, pemilihan presiden. Terus kita harus benar-benar berdoa untuk keamanan, untuk reduksi itu nggak mungkin tahun ini Pak ya. Pasti ini hanya test water 2025 paling pas itu tahun 2027 ya Pak Daud ya. Iya. Ya, tapi kalau ditanya ada yang gelisah, Pak, nanti Pilpres nanti bisa kerusuhan enggak, Pak? Saya beritahu. Gimana, Pak? Aman. Aman terkendali Pak Daud ya. Kenapa aman terkendali? Sekarang pada bingung punya cari duit semua. Enggak mikir ke demo.
Hah? Iya Hah? Pak Daud. Hah? Jelas semua baru bingung cari apa, Thomas? Bingung cari duit Pak Daud. Nah, pendananya pun juga bingung. Makanya kalau yang di kota itu kartu kredit itu baru gesek-gesek, setelah itu ndase mumet, Thomas. Kepala pusing. Yes. Ya lebih baik hidup apa adanya aja, Hidup Thomas. sederhana, mengucap syukur apa adanya Tuhan kasih ya Pak Daud. Iya, Thomas. Terima kasih sahabat sudah menonton video ini. Mari kita dukung setiap program pemerintah demi kebaikan kemajuan bangsa Indonesia yang tercinta. Kita doakan di masa-masa yang akan datang, khususnya menghadapi badai, yaitu resesi 2025-2026. Seperti yang pernah disampaikan hambanya Evangelis Daud Tony, Indonesia dapat bertahan dengan segala kebijakannya. Dan hambanya juga tekankan berkali-kali bahwa Allah beserta Indonesia. Indonesia tidak akan dibiarkan jatuh tergeletak sampai tidak berdaya. Jadi mari kita positive thinking dan mari kita persiapkan diri, lakukan apa yang sudah dikatakan oleh hambanya. Ingat, di masa-masa susah jangan pernah meninggalkan Tuhan. Teruslah mengandalkan Tuhan. Bukankah dalam segala penderitaan, masalah itu kuasa Tuhan dinyatakan? Bahkan mujizat akan terjadi. Yang terpenting adalah kita tetap beriman teguh kepada Tuhan. Itu yang harus kita pastikan. Saya berdoa setiap pendengar selalu disertai Tuhan, diberkati dengan segala kelimpahannya. Tuhan Yesus memberkati.